Ya, kalau menurut saya yang pertama kita merekrut putra daerah yang mengenal potensi ekonomi, potensi masyarakat, calon debitur, dan potensi kebutuhan kredit. Itu putra daerah, Pak. Satu. Kedua, saya juga orang daerah, Pak, orang kampung. Jadi saya mencoba menggembleng, mendidik orang daerah. Saya arahkan untuk nyerang wilayahnya masing-masing dengan gaya pengalaman saya di bank asing. Sebenarnya kunci saya hanya satu aja lah, semangat kerja yang pantang menyerah dan ngalah keluar masuk kampung, itu saja, Pak. Ya. Saya sampai kantor saya ya, Pak Bambang. Ya. Bukan hanya kecamatan, Pak. Saya sudah punya cabang, saya sudah punya kantor di desa, Pak. Desa-desa sudah saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk memberi semangat dan motivasi menyongsong tahun 2022. Mudah-mudahan Jawa Tengah penuh harapan, pandemi mulai berkurang, syukur bisa menghilang, dan ekonomi mulai tumbuh kembali. Amin, Saya amin. sudah bersama dengan pelaku bisnis yang sudah sangat dikenal di Jawa Tengah, yaitu Bapak Satrio Yudiarto. Beliau adalah owner dan founder Surya Yuda Group. Apa kabar Pak Satrio? Sehat-sehat Bapak, semoga Bapak juga sehat. Amin. Luar biasa semangatnya, tidak pernah kendor. Ya. Amin, amin. Pak Satrio, sebelum kita berdialog ya dan berdiskusi, mungkin ada baiknya Bapak menceritakan dulu mengenai grup Surya Yuda ini, mulai dari secara singkat, mulai dari awal sampai posisinya saat ini. Monggo Pak. Terima kasih Bapak. Intinya saya kerja di Bank of Tokyo yang berpusat di Jepang sejak tahun 72. Ya. Semangat Jepang, Pak, setelah Perang Kedua sangat luar biasa, dan saya merupakan bagian dari Bank of Tokyo dengan semangatnya Bapak, sehingga kerja nggak kenal waktu. Saya sudah ketularan Jepang, Pak, selama 30 tahun. Tak terasa itu, Pak. Saya hanya khawatir kalau kelak pensiun, Pak. Kayak saya power syndrome, takut mati tidak bekerja, itu Pak intinya. Karena sudah di Jakarta berangkat jam 5:30 lah, paling lambat jam 5, pulang jam 10. Rasa-rasanya sudah fokus menikmati tanggung jawabnya. Takut kalau pulang, intinya saya harus pulang kampung karena di Jakarta tidak nyaman untuk pensiunan. Nah, kalau di kampung nganggur, mencari kegiatan apa? Ya saya orang bank, membuat bank. Mampu saya, modal saya tanggung, saya buat BPR. Itu aja, supaya tidak nganggur, tidak mati muda setelah pensiun. Waktu itu BPR pertama Pak ya di Jawa Tengah awal-awal. Wah, sebenarnya tidak Pak, karena di Jawa Tengah banyak BPR bekas yang lama-lama itu zaman
Zaman BPR kayak Pak Said di Semarang, BPR Gunung Slamet, BPR Gunung Kawi itu. Ya. Saya tidak yakin BPR yang keberapa, tapi yang jelas saya mengikuti Pakto 88. Pakto 8 di mana BPR diberi jalan untuk berdiri. Pakto 88. Saya mau memanfaatkan Pakto 88. BPR ini zamannya Bapak Sumarlin. Nah, dari pengalaman saya ikut Jepang dan saya kembangkan di kampung Bapak, alhamdulillah Pak, orang kampung saya ajak untuk bergairah semangat, itu bisa. Dan saya hubungi teman-teman saya di bank pemerintah, di Bank Mandiri, di BNI, terutama banyak teman-teman dari bank asing yang di swasta, CIMB Niaga, Danamon, untuk membantu saya Pak. Dan alhamdulillah Pak, jadi dengan didirikannya Surya Yuda, saya dibantu oleh bank-bank umum besar Pak, bahkan tingkat internasional seperti Hana Bank gitu Pak, itu membantu saya. Dan alhamdulillah juga di kampung saya dipercaya oleh masyarakat, sehingga soal dana saya lancar. Nah, dengan lancarnya dana, dengan semangat kerja putra daerah saya didik, saya gembleng model bank asing, teknologi saya juga teknologi bank umum Pak. Saya sudah memakai AS 400 IBM seri 7 sekarang Pak. Jadi teknologi saya seperti bank umum. Alhamdulillah Pak, aset tahun 92 hanya 450 juta Pak. Tahun 92 450 juta, sekarang kurang lebih 4,5 triliun Bapak. Tadi dihitung-hitung kelipatannya 10.000 kelipatannya. 10.000 kelipatannya Pak. Itu 10.000 itu kalau persentase kepercayaan dari masyarakat Banjar, karena saya putra Banjar. Kemudian juga didukung oleh teman-teman saat saya di Jakarta Pak. Saya banyak komunitas. Jadi untuk permodalan alhamdulillah lancar. Saat ini saya sudah beroperasi di 7 kabupaten. Inilah. Ya, saat ini saya beroperasi di 7 kabupaten dan saya masuk ke kecamatan-kecamatan. Seperti BRI, masuk kecamatan. Begitulah Pak, jadi alhamdulillah tahun ini sudah di 7 kabupaten, 50 cabang, 80 kantor kas. Insya Allah tahun depan kami akan membuat rencana bisnis bank. Saya akan segera masuk ke Brebes, Tegal, Batang, Pemalang. Dan selatan masuk Purworejo dan Kebumen. Kira-kira itu rencana Pak. Dengan pegawai 1.500 pegawai BPR, 400, nah, saya sudah masuk ke pariwisata. Nah, di pariwisata saya punya dua kawasan pariwisata dan 2 hotel. Total karyawan 400, sehingga total karyawan Surya Yuda Group 2.000 karyawan. Itu yang bisa saya lakukan untuk penyerapan tenaga kerja di Banjarnegara. Alhamdulillah sebagian besar pimpinan-pimpinan di kabupaten lain itu putra daerah Banjar. Sehingga saya sudah mengekspor pimpinan-pimpinan ke kabupaten lain. Gitu, Pak. Itu kebanggaan saya. Kalau kayak maaf banget nih, kalau kayak BNI, Mandiri, Bank Jateng kan Banjar dikirimin pemimpin dari luar kota. Nah kalau Surya Yuda putra daerah Banjar, saya kirim ke Purbalingga, ke Cilacap. Itu kira-kira itu Bapak. Luar biasa. Nah, sekarang kita bicara secara umum, Pak, perekonomian di Jawa Tengah ini. Bahwa melihat seperti apa ini? Kan 2021 ini setelah 2020
kita terpuruk, 2021 mulai bangkit, 2022 kira-kira seperti apa Pak ekonomi Jawa Tengah ini? Ya, yang pasti ya Bapak, dengan bor masing-masing rumah sakit sudah menurun, ya, dan yang divaksin sudah meningkat, ekonomi saat ini memang membaik. Ya. Kelihatan sekali, dua hotel saya sudah mulai ramai Pak. Oh. Dan kalau ekonomi itu bertahap. Tapi yang jelas, dua kawasan wisata saya, Suryayuda Banjar maupun Purwokerto, ya, itu okupansi hotel sudah naik 70% Pak. 70%. Okupansinya hotel. Ya. Itu sudah langsung saya rasakan. Ya. Kalau ekonomi, nah ini memang harus perlahan. Tapi geliat kunjungan wisata sudah okupansi saya 70% okupansinya. Ya. Namun ya ini Pak, saya masih prihatin sekali. Ini terus terang aja, ini pemerintah memang harus bertindak tegas. Disiplin prokes Bapak, ini di daerah-daerah saya kayak sudah mulai kendor Bapak. Saya takut Bapak nanti misalnya gelombang 3 ini. Jadi sekali lagi, saya khawatir bahwa peningkatan okupansi hotel maupun ekonomi sudah mulai tumbuh, tapi disiplin di daerah Pak, ini prokes sudah kendor Bapak. Saya khawatir bisa meningkat lagi. Ini jadi kembali perekonomian tahun 22 harus tergantung kepada ketegasan pemerintah melaksanakan prokes Pak. Ini saya khawatir sekali Pak. Ya. Ya. Gitu Pak. Jadi saya yakin 22 akan lebih baik karena 21 sekarang sudah meningkat ekonomi, tapi 22 tergantung jangan sampai ada gelombang 3 Pak. Betul-betul Pak. Saya takut sekali. Ya. Jadi pertumbuhan ekonomi seiring dengan perbaikan penanganan pandemi, kira-kira begitu Pak ya? Betul, betul. Pasti. Nah, kalau pertumbuhan ekonomi ini kalau dilihat dari kacamata dunia perbankan seperti apa Pak? Apakah mungkin tabungannya sudah mulai meningkat atau mungkin kreditnya mulai meningkat? Untuk Suryayuda, ya, ini yang saya syukurin Pak, ya, peningkatan dana pihak ketiga, ya, baik tabungan maupun deposito, ya, meningkat drastis. Ini yang saya syukurin. Ya. Ditambah Suryayuda juga dapat kucuran dari Bank Jateng, Bank Japar Banten, CIMB Niaga, Bank Danamon, yang mereka mungkin sedikit kesulitan melempar, ya, itu kayak saya dapat book jadi Suryayuda dana melimpah Pak. Ya. Nah, hanya saja ekspansi kredit kami hanya ya 5%, tidak berani meningkat sebagaimana standar 15%. Tidak, kami hanya 5% saja. Karena kami sedang fokus menangani kredit bermasalah, sisa-sisa stimulus, baik pemulihan ekonomi nasional. Jadi sekali lagi, kredit saya masih lambat, tapi dana ngumpul banyak banget. Ya. Nah, kalau dananya banyak tapi kreditnya lambat, apa enggak jadi beban Pak? Justru itulah. Hanya saja nanti kita subsidi silang, kita tempatkan di beberapa BPR lain yang kira-kira masih kekurangan dana. Ya kita hanya ngambil margin 1% lumayan lah. Jadi ada penempatan. Jadi banyak teman-teman yang memang dana masih seret, nanti kita penempatan di BPR lain. Kira-kira gitu. Untuk bank umum, dana yang saya terima, saya tarik sebagai kelonggaran tarik. Jadi belum saya tarik, tapi saya punya hak narik. Ya. Untuk nalangi nanti kalau ekonomi sudah pulih kembali.
Itu apa bagian dari core itu Pak, bukan? Oh, malah core termasuk core termasuk saingan berat saya itu. Saya itu tuh. Lah mengenai core, Pak. Saya sendiri masih iri kebijakan pemerintah. Kenapa core masih diberikan kepada Bank Umum dan beberapa koperasi pilihan yang di bawah bimbingan oleh Departemen Koperasi. BPR belum diizinkan menyalurkan KUR secara langsung. Boleh, tapi harus melalui kredit, istilahnya apa ya, kredit istilahnya apa? Linkage. Jadi untuk KUR BPR hanya boleh linkage dengan Bank Umum. Nah, itu masih belum menguntungkan. Jadi kami masih menunggu kebijakan pemerintah untuk KUR langsung kepada BPR. Itu belum. Ya. Kami hanya, makanya kami ngalah, Pak. Kami ngalah, ya kasarnya ya telaten apa, Pak. Iya. Untungnya masih ada, bisa untuk makan, Pak. Ya. Padahal Bapak mengucurkan kredit itu yang paling besar sampai berapa, Pak? Wah, kalau besar ya bisa 10 miliar, Pak. Bisa, boleh. 10 miliar, 20. MPK saya sudah 40 miliar. Boleh, satu orang boleh 40 miliar. Iya. Tapi kita batasin ya, rata-rata maksimum 10 cukup lah. Artinya pengalaman untuk menangani KUR ya sudah. Wah, kalau sampai ada KUR, wah saya bersaing dengan Bank Umum berani, Pak. Ya. Saya menang telaten, keluar masuk kampung. Ya. Nah, saya menunggu, Pak, kebijakan pemerintah untuk boleh menyalurkan KUR langsung. Ya. Nah, sekarang Pak, yang mungkin ada orang yang pengen tahu apa sebenarnya resepnya Suryayuda kok bisa seperti itu gitu. Artinya dananya banyak, nasabahnya banyak, sehingga sekarang menunggu KUR dan siap untuk menyalurkan. Apa resepnya? Ya, kalau menurut saya yang pertama, kita merekrut putra daerah yang mengenal potensi ekonomi, potensi masyarakat, calon debitur, dan potensi kebutuhan kredit. Itu putra daerah, Pak. Satu. Kedua, saya juga orang daerah, Pak, orang kampung. Jadi saya mencoba menggembleng, mendidik orang daerah. Saya arahkan untuk nyerang wilayahnya masing-masing dengan gaya pengalaman saya di bank asing. Sebenarnya kunci saya hanya satu aja lah, semangat kerja yang pantang menyerah dan ngalah keluar masuk kampung, itu saja, Pak. Ya. Saya sampai kantor saya ya, Pak Bambang. Ya. Bukan hanya kecamatan, Pak. Saya sudah punya cabang, saya sudah punya kantor di desa, Pak. Desa-desa sudah saya buka. Ya. Bahkan saya bangga, desa kelahiran Kepala OJK Jawa Tengah dan Jogja, Bapak Aman Santoso, Kepala OJK Jawa Tengah dan Jogja, itu lahir di Banjar di sebuah kampung di ujung Dieng. Desa, saya punya kantor kas di sana, Pak. Itu. Nah. Jadi saya buktikan kepada beliau, Pak Aman Santoso, bahwa Suryayuda yang beroperasi di kampung-kampung bisa hidup. Pak, apakah ini ke depan tidak bertolak belakang atau bertentangan dengan semangat digitalisasi ini? Jadi, ya. Gimana, Pak, itu? Ya, seperti Bapak ngelihat iklan-iklan di TV, anak mengeluh karena bapak ibunya main digital, anaknya kurang perhatian. Ya.
Intinya digital tidak bisa menghapus hubungan roh, Pak. Itu aja. Jadi saya mencoba dengan kekalahan tingkat tinggi dengan hubungan roh dengan warga desa yang jadi nasabah. Itu aja. Hubungan emosional gitu kira-kira Pak ya. Kira-kira hubungan emosional, hubungan batin lah. Itu Iya. aja. Iya. Karena tetap orang kampung masih senang didatangin, ngendong. Kita pakai aliran ngendong, Pak. Itu moga-moga lah. Ya gini, kalah-kalahnya kalah di digital gitu. Tapi insya Allah Pak, Surya Yuda akan masuk ke e-banking tahun depan. Insya Allah. Ya. E-banking seperti BRI bisa. Ya. Ya, tinggal menunggu izin dari BI. Ya. BI bukan OJK. Kalau OJK sudah mengizinkan. Ya. BI karena itu termasuk fasilitas lalu lintas pembayaran luar negeri, izinnya ke BI. Ya. Jadi, bersaing dengan bank umum melalui digital, oke, tapi bersaing dengan emosional tadi juga saya laksanakan. Ya. Ini ya memang harus ngalah gitu, Bapak. Ya. Nah, melihat segmen Bapak tadi ya yang sampai ke desa-desa, itu berarti mayoritas UMKM Pak ya yang dilayani. Memang UMKM. Ya. Kami memang kemarin mencoba untuk kelas menengah atas, Ya. tapi ya berat juga lah. Ya memang kami kembali kepada UMKM lah. Ya. Intinya itulah. Ya. Basisnya kita UMKM. Ya. Jadi artinya kalau UMKM maju, Surya Yuda maju juga gitu Pak. Diiringi lah, Surya Yuda maju, UMKM harus maju. UMKM maju, Surya Yuda harus maju. Ya. Ini satu bagian yang tak terpisahkan. Ya. Itu kira-kira. Nah, maka setelah terkena pandemi ini kira-kira UMKM tahun depan seperti apa ini Pak kira-kira? Nah, untuk Surya Yuda Pak, Ya. memang saya jujur Pak, karena ini mungkin omongan saya didengar oleh JK juga ini. Ya. Ya, untuk bisnis saya melalui UMKM, alhamdulillah aman Pak. Ya. Maju Pak UMKM. Justru sektor yang menengah ini yang saya agak sedikit babak belur dan kena stimulus. Ya. Dan stimulus ini tinggal perbaikan-perbaikan nanti gimana setelah stimulus dicabut. Ya. Jadi masalah UMKM saya aman berkembang. Ya. Justru saya agak sedikit kena di sektor menengah. Jadi yang tadi Bapak katakan perlu waktu untuk menangani tadi pemulihan tadi, Iya, menyangkut itu Pak ya? betul. Sekarang saya nanti sore juga mau rapat dengan teman-teman masalah pemulihan, persiapan, stimulus dicabut. Ya. Karena OJK memberi kelonggaran, kelancaran tanpa angsuran. Ini sebenarnya senang-senang tidak senang. Oh. Senang-senang tidak senang. Senangnya statusnya kredit lancar. Ya. Tapi padahal faktanya nggak bayar. Nah ini Pak. Jadi senang nggak senang saya nih. Itu yang Saya sebagai owner dan founder juga prihatin sekali dengan tidak bayar itu sampai kapan mereka bisa pulih. Ya ini jadi perhatian. ya. Senangnya ada kelonggaran, tidak senangnya Ya. ya agak tunggakan yang dilegalisir itu juga saya. Iya. Tapi niat pemerintah bagus. Ya. Niatnya pemerintah bagus. Saya yang agak Kita sekarang pindah ke bisnis Bapak yang baru, tetapi yang sudah mulai berkembang, yaitu pariwisata. Kira-kira prospek pariwisata ke depan seperti apa Pak? Tahun 2000. kalau pariwisata memang habis mengalami 2 tahun babak belur. Itu Ya. hancur-hancuran. Ya. Saya masih bersyukur Bapak,
saya masih kuat bertahan walaupun nombok-nombok, tapi masih hidup. Saya belum pengurangan tenaga kerja, paling-paling hanya di shift saja digilir. Dan pada posisi pandemi terparah pun saya masih bisa bertahan dan masih bisa memberi subsidi penghasilan karyawan dunia pariwisata. Tapi Bapak Blur, Pak, betul-betul Bapak Blur. Ya. Nah, seperti yang saya sampaikan kepada Bapak tadi di awal-awal, ini sudah 2 minggu sudah menunjukkan perkembangan 70%. Ya. Jadi kalau tidak ada gelombang 3, saya ulangi lagi, tidak ada gelombang 3 COVID, pariwisata euforia. Euforia. Karena orang sudah terkekang 2 tahun. Ya. Ini terbukti tempat wisata saya, hotel saya, dan saya tahu hotel-hotel lain, saya yakin hotel-hotel lain juga sudah mulai ramai sekali. Euforia. Sepanjang tidak ada gelombang 3, dan kalau gelombang 3 ini menghambatnya hanya ada 2. Satu, vaksinasi segera dipercepat. Yang kedua, prokes ini harus diperketat. Ya. Vaksinasi dipercepat, prokes diperketat. Ya. Itu aja. Jadi ke depan sangat cerah tergantung kepada pariwisata euforia. Euforia. Udah terkekang selama 2 tahun, Bapak. Itu seperti orang sakit kemudian marui gitu, Pak ya, kemaru. Wah, makan lagi banyak-banyaknya. Kira-kira gitu. Nah, dan ini berita baik, karyawan pariwisata sudah saya bayar gaji penuh bulan ini. Kalau kemarin masih seperti 2/3, Pak. Ya. Sekarang udah penuh, Pak. Wah. Punya duit. Tinggal mikirin bayar utang, Pak. Luar biasa. Amin, amin, amin. Nah, kemudian Bapak kelihatannya juga mulai masuk syariah, Pak ya, perbankannya. Sebenarnya kemarin hampir syariah. Ya. Sudah punya BPR yang saya persiapkan untuk syariah. Ya. Tapi mencari pengawas syariah Dewan Pengawas Syariah ini masih sulit. Nah, solusinya saya kerjasama sama UMP. Salah satunya solusi menyiapkan kalau memang nanti UMP tidak mengambil alih bank saya yang calon syariah tadi penuh, ya udah saya serahkan ke UMP. Tapi kalau UMP nanti Pak Ron, yuk bareng-bareng Pak Yudi, karena beliau punya syariah, dia tidak pengalaman di operasional. Saya pengalaman operasional, tidak kenal syariah. Nah, nanti kira-kira kita akan konsolidasi. Jadi luar biasa pengembangannya. Tapi peluangnya besar, Pak ya, untuk syariah itu. Oh, kalau syariah belum, apalagi namanya dengan UMP, insya Allah syariah. Tapi bentuknya kita belum tahu. Apakah UMP mau membeli, saya membantu, atau mau separuh, nanti akan kita rundingkan dalam akhir bulan ini, Pak. Ya. Masih dalam proses pembahasan. Baik, Pak. Terakhir. Ya. Ya, mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan mengenai harapan tadi pada pemerintah, sebagian sudah disampaikan. Yang penting prokes untuk menghadapi gelombang ketiga ini harus benar-benar dijaga. Dan mungkin ada pesan untuk dunia usaha, khususnya UMKM, masyarakat pada umumnya. Monggo Pak, bagaimana menjaga supaya ekonomi Jawa Tengah benar-benar bangkit di tahun 2020. Pak, beban kalau sampai ada gelombang 3. Ya. Ya itu aja. Ya kita hanya mengharap saja lah. Semoga tidak ada gelombang 3, Pak. Betul-betul saya berharap gelombang 3 tidak terjadi. Itu aja. Baik, terima kasih Bapak Satrio Yudiarto, terima kasih. Founder Surya Yuda Group. Sukses. Amin, terima kasih Bapak. Matur nuwun. Wassalamualaikum. Nanti saya kalau ke Semarang saya sowan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.